Ya, saudara, maraknya hoax mempersulit penanganan pandemi COVID-19. Banjir narasi yang kontra COVID-19 hanya akan menghambat berbagai program penanganan yang sebenarnya sudah berjalan saat ini untuk menekan penyebaran COVID-19. Hoax atau berita bohong dan narasi-narasi apa saja yang kita perlu tahu yang selama ini membelenggu masyarakat kita untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19. Bagaimana sebaiknya kita melawan hoax ini secara bersama-sama? Bergabung secara daring untuk membahas ini, tenaga ahli bidang literasi dan tata kelola internet dari Kemenkominfo, Doni Budi Utoyo, analis media dari Indonesia Indikator, Rustika Herlambang, serta ada Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo, Septiaji Eko Nugroho. Selamat pagi Bung Sep, selamat pagi Mbak Rustika, selamat pagi Pak Doni, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi Mas Bayu. Selamat pagi Mas Bayu. Ya, Pak Doni dulu. Masih banyak Pak temuan-temuan juga yang memang biasanya kan kita media juga terus mendapatkan update dari Kominfo berkaitan dengan COVID-19 ini, ada peningkatan atau seperti apa dari Kominfo hoax-nya terutama, Pak Don? Iya, kalau per pagi ini sudah total ada 1.700-an lebih ya hoax terkait dengan COVID-19. Itu terhitung sejak awal tahun lalu ya, sejak Februari itu ada 1.700-an. Jadi kalau statistiknya mengatakan demikian, dari 1.700-an itu kita 250-annya adalah khusus tentang vaksin. Oke. Dan memang kalau kita rata-rata ya per hari begitu ya, dari tahun lalu sampai sekarang, itu jumlah hoax-nya yang baru muncul setiap hari itu sekitar 4-5 hoax baru per hari. Itu secara rata-rata. Jadi ini sebenarnya angkanya cukup mengkhawatirkan. Ya, jadi ini meningkat ya Pak? Kalau secara rata-rata sekitar 4-5 hoax per hari, tetapi memang intensitasnya semakin menguat karena jadi hoax itu seperti benalu, Mas. Jadi semakin pohonnya rindang, benalunya semakin banyak. Nah, ini kan informasi tentang gencar-gencarnya, ayo kita protokol kesehatan, ayo kita vaksinasi, ayo kita melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penanganan COVID. Nah, benalunya juga semakin banyak. Jadi sebenarnya itu seiring sejalan dengan pertumbuhan informasinya itu sendiri yang di lapangan. Oh, oke. Upaya-upaya selama ini kan sudah juga dilakukan Kominfo, malah ada yang tegas gitu, di take down, dihilangkan. Pelakunya kalau ketemu juga pihak kepolisian bekerja sama dengan Kominfo, ada sanksi hukumnya. Nggak berkurang ternyata. Istilah saya mudahnya saja, penyebar hoax ini apa segala macam, nggak kapok-kapok begitu Pak Doni? Karena nanti Mas Jack pasti bisa melengkapi. Karena memang intens orang untuk kemudian menyebarkan, membuat dan menyebarkan itu macam-macam. Ada yang memang niatnya iseng, ada yang memang niatnya untuk bikin kekacauan. Dan orang yang menyebarkan, ada yang memang niatnya memang untuk iseng, tapi ada yang dia nggak tahu bahwa itu hoax. Oke. Jadi memang ini kita mengatasi masalah yang sebenarnya agak kompleks, tapi memang perlu penanganan bersama. Baik Pak Doni, apalagi orang Indonesia nih seneng jadi orang yang pertama menyebarkan sesuatu. Itu udah naluri kayaknya ya yang ada di orang Indonesia begitu. Senang ngobrol kan begitu. Mbak Rustika, Indonesia Indikator punya catatan-catatan menarik begitu berkaitan, kami juga sudah dibagi ini berkaitan dengan apa yang ditemukan oleh Indonesia Indikator, Mbak Rustika. Apa catatan-catatan pentingnya? Sekali lagi kita sedang pada masa kritis, pada masa kita sedang darurat ini penanganan COVID-19 di Indonesia. PPKM darurat baru saja diperpanjang sampai tanggal 25. Bagaimana Anda melihat situasi ini? Sebagian sudah disampaikan Pak Doni, tapi Indonesia Indikator kan lebih spesifik lagi gitu untuk melihat ini. Apakah sudah sampai ke titik yang berbahaya dan harus seperti apa? Karena kita harus berhasil menangani PPKM darurat ini. Mbak Rus. Ya, jadi sebenarnya masalah hoax, disinformasi, dan misinformasi itu menjadi salah satu hal yang paling signifikan dalam mengganggu gitu ya penanganan COVID gitu. Dan setiap hari gitu ya, sejak dari bulan Maret tahun 2020 hingga pada saat ini, kami selalu mengumpulkan isu apa yang paling besar dibicarakan oleh media dari seluruh media di Indonesia gitu, media online gitu. Dan ternyata hasilnya apa? Hoax adalah salah satu isu yang dia selalu masuk ke 10 besar top isu
dari seluruh media online di Indonesia. Artinya media massa atau media online dan juga media sosial itu memberikan atensi yang cukup besar terhadap hoax gitu. Bisa dibayangkan. Jadi yang namanya hoax itu ternyata ada fluktuasinya, Mas Bayu. Jadi kalau jadi dulu, bahasa saya hoax yang berita Iya. bohong itu bisa trending topik gitu. betul, dan itu adalah tergantung ada fluktuasinya gitu. Kapan hoax itu akan naik dan kapan hoax itu akan turun gitu. Nah, biasanya hoax itu akan meningkat tajam ketika ada satu hal atau informasi yang dianggap oleh masyarakat itu ambigu atau ingin tahu gitu, tetapi informasi mengenainya tuh masih sedikit gitu. Contoh, pada bulan Maret 2020 kita bisa membayangkan ada pemberitaan di media online itu lebih dari 20.000 per bulan hanya untuk bicara tentang hoax COVID. Karena apa? Masyarakat itu pengen tahu sebenarnya corona pada saat itu. Corona itu apa? Harus ngapain gitu. Dan informasinya tuh berseliweran dan akhirnya ini hoax atau tidak gitu kan. Nah, situasi itu kemudian masih terus sampai di bulan April 2020 dan kemudian di tahun 2020 di bulan Mei dia menurun. Kenapa menurun? Karena ada kebijakan presiden atau pemerintah terkait dengan new normal, terkait dengan PSBB. Dan akhirnya masyarakat sudah mulai beradaptasi. Nah, situasi itu terus berlangsung gitu. Nah, pemberitaan pun juga mulai menurun. Walaupun gitu ya, pemberitaan itu rata-rata masih 3.000 sampai 9.000 berita per bulan. Nah, di media sosial pun juga seperti itu, Mas Bayu gitu. Jadi kalau di bulan Maret 2020, percakapan tentang hoax COVID aja itu mencapai lebih dari 300.000 percakapan gitu. Di bulan Maret juga ada paling banyak atau banyak sekali dibicarakan masuknya lewat apa? Platform Facebook gitu. Dan kita tahu bahwa Facebook adalah salah satu platform media sosial yang dia lebih organik gitu. Ya. Nah, tahun 2021 situasinya juga masih sama dengan percakapan setiap bulan rata-rata antara 5 sampai 25.000 khusus hanya untuk hoax COVID itu. Nah, kenapa pada 2 bulan terakhir itu ada kenaikan yang tadi di dalam data ditunjukkan gitu loh, bahwa masuknya Louis Owen itu memicu adanya kenaikan gitu. Nah, dari sini bisa disimpulkan Mas Bayu bahwa lingkungan, kondisi politik atau ekonomi itu berperan besar dalam persebaran hoax di Indonesia. Tadi juga disebutkan oleh Pak Doni gitu loh. Apakah hoax itu seperti apa sih? Hoax itu ada yang organik gitu ya, tapi ada juga yang by design gitu. Jadi ada upaya masif untuk menyebarkan hoax dengan kampanye propaganda dengan tujuan tertentu. Dan hal ini sangat terlihat atau terasakan di media sosial, khususnya Twitter gitu. Jadi dalam hal ini momentum itu memegang peranan penting. Kebijakan pemerintah berpotensi untuk meningkatkan produksi hoax apabila gitu ya ada sekelompok masyarakat menganggap bahwa kebijakan tersebut ambigu atau memiliki ruang kosong gitu. Jadi perlu pemerintah dalam hal ini tegas dalam setiap kebijakan sehingga kemudian tidak lagi ada abu-abu, ambigu, jelas begitu bagi masyarakat. Kalau sudah presiden yang bicara itu akan sangat penting untuk menekan hoax ini untuk kemudian berkembang. Begitu ya Mbak Rus? Ya, salah satunya adalah kebijakan pemerintah yang dia lebih tidak ambigu itu sangat diharapkan oleh masyarakat karena masyarakat sangat menginginkan satu kepastian gitu tentang masa depan mereka dan nasib mereka gitu seperti itu. Oke, saya ke Bung Sep dari Mafindo. Anda juga punya catatan di Mafindo berkaitan dengan hoax utamanya untuk penanganan COVID-19 karena ini mungkin terjadi pada tahun 2020 yang tadi kita sebutkan, mulai dari benar tidak ini COVID-19 ada atau tidak, vaksinasi itu ada macam-macam lah. Kalau divaksin itu nanti kita ditempelkan chip di dalam tubuh kita dan lain-lain. Percaya atau tidak, saya masih mengalami orang-orang dekat di sekitar saya, bahkan saudara saya masih percaya dan kemudian menolak vaksinasi. Bung Sep, sebegitu dalamnya ini, hoax ini sampai kemudian menjadi sesuatu, kita udah bilang ini hoax, nggak cuma kali ini, nggak cuma hari ini, nggak cuma pagi ini. Soal ini nggak benar, ini hoax. Tapi masih ada orang yang kemudian tidak percaya bahwa apa yang kita sampaikan ini, misalnya vaksinasi adalah sesuatu yang baik, jangan takut, jangan khawatir terhadap vaksinasi,
Sampai sekarang masih ada orang yang berada di seberang kita untuk mengatakan, saya nggak berani untuk vaksinasi. Daripada katanya. Sampai sebegitu jauhnya, Mavindo melihat ini hoax itu bisa mempengaruhi pikiran dan hati semua orang dalam hal ini di Indonesia sampai ke arah sana. Bung Sep. Mas Bayu, hoax itu biasanya tumbuh subur di tengah polarisasi. Jadi kalau kita misalnya tengok di tahun 2019, tahun politik, hoax itu subur karena ada polarisasi politik. Dan di tahun 2020, itu yang kita lihat adalah polarisasi antara kubu rasional dan juga kubu denial. Kubu yang menolak adanya COVID, kubu yang mereka meremehkan bahaya COVID. Ya. Jadi ketika misalnya fenomena perusakan terhadap ambulans yang terjadi di Yogyakarta, itu adalah serangkaian atau serentetan hal yang terjadi karena masyarakat sangat terpengaruh dengan berbagai macam hoax yang beredar di masyarakat. Jadi kalau misalnya tadi saya lihat catatan dari Mbak Rustika, itu sangat tepat sekali. Ada beberapa top isu atau yang isu-isu penting yang selama ini membanjiri masyarakat dengan mudahnya, karena hoax itu tersaji dengan cepat ya di gadgetnya, di smartphone-nya, di grup WhatsApp-nya. Tetapi dalam catatan kami di Mavindo, selama pandemi ini, hoax itu memang sangat luar biasa dahsyat. Belum pernah kita mengalami badai hoax semasif ini. Bahkan melewati ketika pilkada atau pilpres, begitu? Jauh di atasnya. Oh ya? Jauh di atasnya. Bahkan dampaknya juga jauh lebih merusak daripada hoax ketika pilpres. Jadi kalau dalam catatan kami, misalnya dari 30 artikel yang kami lakukan penelitian, itu hoax itu bisa beredar 10 kali lebih masif daripada klarifikasinya. Artinya kalau hoax itu tersebar 1000 kali, maka klarifikasinya itu hanya 10% saja. Nah, artinya ada banyak ketimpangan yang saat ini masih menjadi pekerjaan berat ya bagi kita semua. Ya. Karena sedikit banyak hoax yang beredar itu sudah mampu tidak hanya merusak ya penanganan pandemi, tetapi juga sudah membahayakan jiwa. Saat ini beberapa hari terakhir ini sudah meluncur beberapa laporan dari masyarakat, anggota keluarga yang kemudian meninggal karena terlambat ditangani oleh rumah sakit ataupun dokter. Karena sebelumnya termakan dengan hoax yang menyebutkan bahwa rumah sakit akan meng-COVID-kan pasien, bahwa dokter itu mereka akan memberikan obat yang akan justru akan membunuh pasien. Jadi katanya yang membunuh pasien itu bukan COVID-nya, tetapi justru interaksi antar obatnya. Itu sangat-sangat berpengaruh. Dan bisa jadi klarifikasi ataupun penjelasan yang dibuat oleh dari pemerintah ataupun juga para pakar, itu tidak menjangkau masyarakat sebagaimana hoax yang sudah terlanjur meracuni masyarakat kita. Artinya problem kita ini adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menyeimbangkan ketimpangan yang saat ini masih terjadi itu. Jadi mungkin itu sedikit catatan saya, karenanya mumpung di sini ada Mas Doni, harapan kami adalah adanya upaya yang lebih maksimal lagi, bukan hanya melakukan klarifikasi secara digital, tetapi kita juga harus melakukan upaya-upaya yang lebih kolaboratif, upaya-upaya yang lebih membumi ya. Artinya kalau perlu kita melakukan perang darat, kita perlu adanya kampanye yang sifatnya nyata. Kita tidak cukup dengan menggunakan kampanye digital, tetapi kita juga perlu melakukan kampanye publik langsung di lapangan, misalnya dengan memasang poster di kantor desa, di kantor kecamatan, di puskesmas, di pasar-pasar, supaya apa? Masyarakat yang selama ini mungkin mereka baru percaya kalau melihat ya, atau seeing is believing, itu mereka setidaknya bisa paham. Dan harusnya sudah bukan lagi berbasis anjuran ya, misalnya hoax itu berbahaya, tetapi harus berbasis isu. Tadi kalau Mbak Rustika menyampaikan ada beberapa top isu, nah top isu itu yang harus kita address di dalam kampanye-kampanye itu. Secara harus sangat spesifik. Demikian. Ya, terima kasih Bung Sep. Pak Doni, masukan dari Mavindo ini bisa kita lakukan karena, ternyata jauh benar data-datanya. Apa yang kita upayakan sebagai anti hoax itu dibanding hoaxnya itu berbanding sangat jauh. Kita masih kita 1 langkah, mereka udah 10 langkah. Bisa kita melakukan ini semua, Pak Don? Bisa, Mas. Jadi memang kalau pendekatan untuk melakukan antisipasi hoax ini, kita memang lakukan kerjasamanya multi stakeholder. Jadi ini kita ada semacam grup yang di situ ada kawan-kawan dari Kementerian Kominfo, KPCPEN ya, Komite Penanganan COVID-19 dan Penanganan COVID Nasional, ada kawan-kawan Mavindo, teman-teman Cek Fakta,
Kemenkes dan segala macam. Jadi ini kita ada satu grup yang memang begitu ada indikasi hoax, kemudian kita bahas di dalam dan kemudian coba kita cari, oke ini jawabannya seperti ini dan kemudian coba kita kita label oleh kawan-kawan Mafindo, oleh kawan-kawan Kominfo, teman-teman fakta ya. Itu kemudian kita amplifikasi. Tantangannya Mas, ini saya nggak mau bilang ini sebagai masalahnya ya, tapi tantangannya adalah betul yang disampaikan Mas Jack tadi bahwa secepat apapun klarifikasi itu dilakukan, ini satu hal ya, itu tidak akan pernah bisa kemudian menghentikan hoax itu sendiri. Jadi hoax itu akan selalu lebih cepat dan akan lebih dalam. Kenapa? Misalnya kita terima hoax dan itu terkait dengan agama kita misalnya, atau terkait dengan kesehatan kita dan segala macam, kita akan dengan semangat menyebarkan. Tujuan kita mungkin baik, tetapi informasinya yang tidak baik. Tetapi begitu dapat klarifikasi, orang kan baca, oh tadi ternyata hoax, oh ya sudah. Tapi dia tidak menyebarkan klarifikasi. Tidak menyebarkan, atau dia udah kadung malu misalnya, oh tadi ternyata hoax, dia tidak akan menyebarkan. Jadi itu yang kemudian memang menjadi tantangan. Tantangan yang kedua adalah untuk hoax itu kan dipakai untuk membuat orang secara emosional akan kemudian tertrigger untuk menyebarkan. Itu kan era post-truth seperti itu ya. Nah, kalau untuk membuat klarifikasi itu kan harus hati-hati, harus ada rujukannya, harus kemudian dari otoritas yang berwenang, dan itu biasanya membutuhkan waktu. Makanya kemudian koordinasi ini terus dilakukan. Ini kami terus melakukan koordinasi juga dengan kawan-kawan tadi pejuang-pejuang anti hoax. Bagaimana caranya klarifikasi itu bisa dilakukan dengan cepat. Seperti itu, Mas. Terbayang Pak Doni. Tapi kita sudah mulai mengetahui bagaimana kemudian kita menghadapi sesuatu yang bisa saja sistematis, sudah sistematis dibantu oleh masyarakat yang ingin selalu cepat menyampaikan sesuatu. Mbak Rustika, saya harus jeda dulu, tapi setelah ini Mbak Rustika saya ingin Anda mengulangi lagi kalau begitu, beberapa isu yang sekarang berkaitan dengan COVID itu sedang tinggi, atau inilah isu-isu yang selama ini berkembang dan sebenarnya hoax atau berita bohong. Kita ingin tahu dan kita harus berhati-hati mengenai isu-isu ini. Kami segera kembali.